Teman-teman, kembali lagi bersama saya Johan. Kita akan bahas dunia seputar bola yang pastinya di dunia bola. Berikut berita yang pertama. Tapi jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya. Hai World Football. Hari ini ada hasil pertandingan AC Milan versus Empoli. AC Milan memetik kemenangan krusial di Giornata ke-29 Serie A, menjamu Empoli di San Siro. Rossoneri menang dengan skor tipis 1-0. AC Milan berhasil memenangkan laga ini berkat gol semata wayang Pierre Kalulu di babak pertama. Berstatus sebagai tuan rumah, AC Milan tampil menekan sejak awal. Mereka membombardir gawang Empoli dengan serangan-serangan mereka. Baru 8 menit laga berjalan, Florenzi memaksa Vicario untuk melakukan penyelamatan untuk menggagalkan tembakan terukurnya ke gawang Empoli. Setelah melakukan sejumlah percobaan, AC Milan akhirnya membukukan keunggulan di menit ke-19. Mendapatkan bola, Empoli mencoba membuat perlawanan di laga ini. Mereka beberapa kali mengancam gawang Maignan melalui skema serangan balik. Di akhir babak pertama, Milan nyaris mencetak gol melalui sundulan Giroud. Namun Vicario sukses menjatuhkan diri dan menghentikan peluang itu. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum di babak pertama. Tertinggal 1-0 di babak kedua, Empoli mengubah permainan mereka. Anak asuh Aurelio Andrea Zoli tersebut tampil menekan sejak awal babak kedua. Benar saja, baru 4 menit laga berjalan, Maignan dipaksa membuat penyelamatan apik untuk menghentikan sundulan Luperto. Perlahan tapi pasti, Milan kembali mengimbangi permainan Empoli, sehingga jual beli serangan terus terjadi. Demi meningkatkan ketajaman mereka, pelatih Andrea Zoli membuat 3 pergantian sekaligus. Fabiano Parisi, Petar Stojanovic, dan Patrick Cutrone dimasukkan di menit ke-63 untuk menambah daya dobrak mereka. Di kubu Milan, Stefano Pioli juga mengubah susunan lini serangnya di babak kedua. Olivier Giroud, Frank Kessie, dan Rafael Leao ditarik dan digantikan Zlatan Ibrahimovic, Brahim Diaz, dan Ante Rebic agar mereka bisa meraih gol tambahan di laga ini. Jual beli serangan terus terjadi, di mana Empoli lebih bernafsu untuk mencetak gol penyama kedudukan. Namun Milan sukses menjinakkan perlawanan mereka dengan baik sehingga mereka mengamankan kemenangan di laga ini. Berkat 3 poin ini, AC Milan memperlebar jarak dengan Inter Milan yang berada di peringkat kedua dengan raihan 63 poin. Sementara Empoli tertahan di peringkat 13 dengan raihan 32 poin. Berita yang selanjutnya ada Juventus memetik kemenangan saat berjumpa Sampdoria pada lanjutan Serie A musim 2001-2022. Walau menang, ada sesuatu yang unik dari Juventus pada duel ini, yaitu memainkan Adrien Rabiot sebagai sayap kiri. Juventus menang dengan skor 3-1 saat berjumpa Sampdoria pada pekan ke-29 Serie A pada Minggu 13 Maret dini hari tadi. 2 dari 3 gol Juventus pada laga di Luigi Ferraris dicetak Alvaro Morata. 1 gol lain dari bunuh diri Maya Yoshida. Juventus selalu menang pada 4 laga terakhir di semua ajang. Juventus makin aman di posisi keempat klasmen dengan keunggulan 9 poin dari Atalanta dan AS Roma yang berada di posisi kelima dan 6. Pada laga kontra Sampdoria, Massimiliano Allegri memilih formasi 4-4-2. Secara umum rencana bermain Allegri berjalan dengan baik, tapi pemilihan pemain untuk peran sayap kiri patut disorot. Peran aneh Adrien Rabiot. Allegri lagi-lagi memberikan peran yang aneh kepada Adrien Rabiot. Pemain asal Prancis itu harus bermain dengan peran sayap atau mungkin winger kiri, padahal posisinya adalah gelandang tengah. Rabiot tidak punya kecepatan, dribble, atau umpan crossing yang mumpuni untuk tugas itu. Tapi berulang kali Allegri memainkan Rabiot untuk peran sayap kiri. Waskwarat mencatat Rabiot sudah 11 kali bermain sebagai sayap kiri, jadi ini bukan sebuah kebetulan belaka. Pada laga melawan Sampdoria, Rabiot cenderung bergerak ke tengah daripada menjaga kelebaran. Sementara bek kiri Luca Pellegrini akan maju sangat jauh untuk mengisi kelebaran di sisi kiri. Rabiot jelas tidak efektif sebagai sayap kiri. Menariknya, saat harus menarik Rabiot, Allegri memainkan Alexandro yang posisinya juga bukan sayap kiri. Dia adalah bek kiri.
Allegri memang tidak punya banyak opsi untuk peran sayap kiri. Sebelum memaksa, Weston McKennie juga pernah menjadi korban untuk peran sayap kiri, padahal posisinya adalah gelandang tengah. Allegri memang dihadapkan pada situasi pelik untuk posisi sayap kiri. Opsi pertamanya adalah Federico Chiesa, tetapi cedera parah. Lalu Federico Bernardeschi juga mengalami problem yang sama. Jadi Allegri harus mencari opsi lain. Morata menjadi pemain yang terus diragukan kapasitasnya, tapi pemain 19 tahun itu memberikan bukti bahwa dia layak untuk bermain di Juventus. Morata masih bisa diandalkan di lini depan. Morata sempat berada pada periode sulit dengan 8 laga beruntun tanpa mencetak gol. Tapi saat dalam performa terbaik, Morata tampak sangat meyakinkan seperti pada 2 laga terakhir Juventus. Di tangan Allegri, Morata menjadi penyerang yang cenderung bermain lebih dalam atau melebar. Morata punya tanggung jawab untuk mendukung penyerang utama Kean dan Vlahovic, peran yang mirip dengan Mario Mandzukic di masa lalu. Allegri memainkan duet Arthur Melo dan Manuel Locatelli di lini tengah. Secara umum kedua tampil cukup bagus. Mereka dipercaya tampil penuh pada duel melawan Sampdoria. Arthur sangat baik dalam mengalirkan bola. Dia banyak bergerak di depan bek tengah untuk memulai serangan. Sementara Locatelli lebih dekat dengan kotak penalti. Boskort mencatat Locatelli sebagai pemain dengan umpan kunci paling banyak, yaitu 3 kali. Locatelli juga membuat 1 assist di tengah minimnya pemain kreatif. Dan absennya Paulo Dybala, Locatelli menjadi harapan Juventus untuk mengkreasi serangan. Kalah dari Juventus membuat peluang Sampdoria bertahan di Serie A menjadi cukup rumit. Mereka hanya unggul 4 poin dari Venezia yang berada di posisi ke-18 klasemen. Secara matematis peluang Sampdoria untuk bertahan di Serie A terbuka lebar. Tapi performa mereka tidak cukup meyakinkan. Sampdoria selalu kalah pada 3 laga terakhirnya di Serie A. Pekan depan Sampdoria akan berhadapan dengan Venezia. Laga ini ibarat duel 6 poin bagi Sampdoria. Jika mampu menang, maka mereka bakal makin aman di ancaman degradasi. Tapi jika kalah, situasi bakal makin rumit. Mungkin itu saja berita bola yang bisa kami sajikan buat teman-teman. Yang pastinya tetap stay tune di dunia bola. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan salam dulu. My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great.